Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku kembali lagi. Aku mau cerita tentang PPLK. Jadi PPLK aku udah selesai, alhamdulillah. Waktu hari Jumat itu penutupan. Tapi hadiah dari PPLK tuh ini pilek. Aku gak diobat ya, jadi awet itu pilek teh. Kalau aku udah merasa gak enak banget gitu baru diobat. Ini aku misalkan ini perasaan jangkar gitu ya, sakit kepala gitu, aku minum obat. Terus kalau misalkan bersin aku minum obat. Jadi agak mindeng gitu ya, karena emang lagi udah tua ini ya, pileknya tua. Nah gitu. Aku mau ceritain beberapa kejadian unik menurutku ya. Waktu aku pindah dari hari Kamis, waktu minggu pertama itu, aku pindah ke B1. Nah, nggak tahu B1 atau B1 kayaknya. Terus bilang kayak, "Ibu guru, kenapa suaranya kayak gitu?" Kayak, yup. Iya, emang suara aku tuh kayak aneh banget, kayak apa ya? Kayak ya udah sih. Alah, ya. Kayak apa ya? Ya kayak nggak enak di telinga mungkin ya, yang dengarnya nggak tahu. Kayak nggak seperti cewek, nggak seperti cowok, terus apalah pokoknya mah gitulah. Gak tau lah kalian yang menilai ya, tapi dalam hati aja keep, karena nggak perlu dikasih tahu pun orang-orang bakal tahu suara aku kayak gimana gitu. Gak usah lah kayak di sharing gitu, kayak kenapa suara kamu kayak gitu. Aku awalnya emang kayak gitu, ini salah satu kelemahanku dari suara, dari bibir aku nih kayak gini ya. Gak usah kenapa udah dari sananya gitu ya. Kalau anak-anak boleh lah, karena anak-anak itu terlalu polos, terlalu jujur gitu ya, jadi tanya itu wajar lah, pengen tahu gitu kenapa. Waktu pulang itu aku dimarahin, "Kamu mas kan budak itu nanya, kenapa kamu kayak sakit hati?" Ya sih benar, cuman nanyain kekurangan kita tuh asa gimana gitu. Kalau aku mah kan orangnya anti kritik ya, gak tahu, pernah nangis banget pas dikritik, kayak anti. Kalau dikritik sekarang mah marah, nangis gitu. Tapi sekarang udah apa ya, mulai mencoba menerima. Kan kritik itu bagus ya, ada yang positif ada yang negatif gitu. Maksudnya teh bisa kritik, misalkan kontennya jelek gitu, coba diedit gitu misalkan ada sarannya, kritik plus saran gitu ya. Nah itu bagus. Tapi kalau kritik kayak ngetang-ngetahin gitu, kayak itu mah gak bagus ya guys, jangan ya. Jadi aku harap kalian ngasih saran aja sih, gak usah kritik gitu. Kayak tidak semua orang suka dikritik, dikasih saran aja yang baik. Misalkan, "Kak, saran aku gimana?" gitu kan, enak kalau gitu. Nah, aku sih gak sakit hati sebenarnya ditanya gitu sama bocil gitu ya, cuman aduh kelemahanku gitu, kayak digali lagi gitu. Udah. Terus hari Jumat minggu ke-1 aku pindah ke B5. Gede banget. Hero. Aku pindah ke B5
Nah aku ke B5 itu asa geuleuh. Kita udah guys dikeluarin ingusnya, cuman pedet lagi. Mau dikeluarin teh susah ini mah. Nah, kakak plok di dia, plok di dia. Ke B5 aku ketemu apa? Kemudian aku ya sangat ngomongnya Sunda banget gitu ya. Sundanya tuh Sunda lemes. Itu mah terus itu mah nanya-nanya terus ke aku. Ibu, nah cina make bukan make ganggu cina ganggu hese ganggu kaca soca cina. Oh gitu, oh dijelasin kenapa bagus itu mah. Jadi anak tuh aktif bertanya, aktif kepo gitu, itu teh bagus. Selagi itu bukan kepo ke hal-hal yang buruk kan. Jadi aku ada edukasinya ya gitu, kayak ibu tuh kayak dulu tuh main HP terus gitu. Terus kenapa tuh ibu main HP cina? Kayak sudah lemes. Ibu gak ada temen gitu. Kenapa gak punya temen? Gitulah. Kenapa? Bagus itu daripada anak yang pendiam kayak aku nanti gak punya teman kan, gak punya minim ilmu gitu. Kayak aku harus ini dulu deh. Alhamdulillah udah tuh mendingan kan. Ya gitu udah wek. Terus Jumat Sabtu kuliah, Minggu kita sebenarnya harus kerekam bikin media karena minggu keduanya kita bikin media dari masing-masing guru gitu. Tapi aku gak ikut karena aku ngedrop kayak gini nih. Jadi kan itu jangan lemas gitu. Udah. Nah hari Senin aku ke B6. Udah sih kayak medianya kata aku mah jadi terlalu apa ya, susahnya tuh kan banyak yang ditulis pakai spidol nih, tapi spidolnya gak ada, tapi itu ya teh si LK nya teh banyak gitu, kayak 10 LK lah yang pakai spidol itu ya. Terus kayak nyambungin tangan wayang gitu ya kan, ditali gitu agak susah karena harus didampingi. Terus puzzle juga agak susah, tapi jadi banyak yang nganggur gitu ya. Udah B6, terus aku kalau gak salah mah balik lagi ke B3. Iya B3 aku, tempat aku, kelas aku. Aku teh sendirian B3 teh. Kenapa sendirian ya? Karena teman aku teh sakit kalau gak salah, sesak gitu, jadi sendirian. Terus itu udahlah bisa lah gitu. Terus hari Kamis, Rabu, Kamis, Jumat seperti biasalah, gak ada yang aneh-aneh kayak. Nah Jumat kan penutupan, terus kita tuh kayak buru-buru banget nih, dikejar waktu. Jadi kayak perpisahan tuh kayak kurang berkesan di kelas aku. Tapi ya udah kita dikasihin lah satu-satu pensil, satu-satu gitu. Udah kayak gitu deh. Kita penutupan dulu PPLK rapat gitu. Terus ada evaluasi juga ya. Aku kayak
banyak salahnya gitu ya, karena kita kan berdua, aku berdua sama teman aku, jadi berkreasi itu susah. Aku bikin media jadi jelek gitu ya, gak sesuai. Aku pengen ya ini media ini, sedangkan temanku ini, ya udah pakai media teman aku aja, kurang ikut tuh gitu. Pas sendiri aku jadi kayak mengeluarkan potensi aku gitu sebagai guru gitu. Bisa mah bisa gitu. Terus rapat gitu, kayak terus ada kayak kepala sekolah, guru-guru kayak bilang kalau aku tuh bisa, aku tuh percaya diri, aku tuh wah pokoknya kata-kata yang ngasih aku makin bersemangat buat mulai ngajar lagi. Muncul semua, jadi kayak oh aku tuh bisa ya sebenarnya. Coba aku tuh orangnya tuh takut mencoba, takut gagal gitu. Padahal kan mencoba itu harus, kita nggak boleh diam di zona kenyamanan. Harus keluar dari zona nyaman, dan gagal itu adalah sebuah proses untuk mencapai keberhasilan gitu ya. Kayak aku teh ya udah. Terus aku ada bilang kepala sekolah yang itu, anak itu yang Sunda banget ya, ibu kenapa pakai Sunda ya, ibu kenapa ya ada ajangan kesini? Bukan ajangan, itu mah nama gurunya emang ajeng. Oh kirain ajangan, aku disangka ajangan, gerah ajangan coba. Iya gitu, tuh salah satu hal yang terlucu menurut aku. Udah kayak gitu aku pernah kerkom itu aku gak bawa uang sama sekali, sedangkan temen-temen beli cuanki 10.000, aku teh bu minjem coba teh ke teman aku teh, dikasih pinjem, parkir juga dibayarin parkir. Agak enak pas aku gajian, suami aku gajian tanggal 27 teh hari Rabu, kan belum cair ya, aku udah gak ada kuota. Pas Rabu sorenya aku cairin, pas Kamisnya aku bayar kas semuanya. Alhamdulillah kebayar gitu, alhamdulillah. Pas-pasan itu juga 200 aku teh, sisanya teh itu pun BPJS belum kebayar. 200 kas 100 lagi teh ini tambahan kas lah 150, aku kurang 50. Terus untungnya ada si Uma, jadi aku cairin ke si Uma, mak coba beta aya cash cari 50, ayo cari yang udah pakai si Uma, TM ke si Uma 50. Tadinya mau minjem cashin lagi 50, soalnya kan itu katanya ada makan tapi bayar sendiri, tapi alhamdulillah ya gak jadi. Pas hari Sabtu kan bayar uang kas, sama tadinya mah mau bayar uang kas kuliah kan, tadinya mah mau udunan lagi buat bikin laporan gitu, cuman aku teh cuma kebayar kas doang gitu bu, satu lagi Lombok belum bayar gitu. Semoga ada rezekinya. Nah itu aku teh lagi berusaha gitu. Suami aku teh mau udahan cina kerja nanti udah lebaran, udah
mau udahan ya, tapi cek aku teh mau kemana, apa mau ikut ke bos yang lain gitu kan. Itu bosnya teh kayak nanya-nanya terus suami aku, karena emang dulunya seperusahaan si bos ini tuh, cuman sekarang udah berdiri sendiri lah bos. Kayak nanya-nanya kan, suami aku mah alhamdulillah rajin lah. Itu teh ada dua opsi yang aku tahu mah, antara ikut kerja ke bos baru atau dagang di rumah gitu. Aku mah pengennya opsi kedua, karena kita bisa apa ya, setiap hari bisa di sini gitu, di sini di rumah ini setiap hari bakal ketemu gitu. Karena LDM itu gak menyenangkan. Aku pasti kalau setiap gak ketemu itu Rabu sampai Jumat pasti berantem gitu, musuh-musuhan. Gak kuat gitu. Kalau aku ikut ke kos misalkan, kan aku masih kuliah, sedangkan aku gak punya motor, kalian motor punya mama, suami aku juga gak punya. Ya aku mah ngekos kayak PP na yang kuliah, sedangkan gaji pas-pasan gitu. Aku setelah lulus kuliah kan rencananya mah bulan Mei ya, itu teh wisuda teh Mei, Juni, dan Juni teh kan acara baru, tak aku kayak mau ngajar gitu, jadi gak bisa ikut ke kosan. Satu-satunya cara cuman yaitu suami aku yang kerja di sini gitu, pengennya mah kayak gitu. Tapi gak tahu gimana ntar, suami aku mah kayak gitu gimana ntar. Jadi aku teh kepikiran gitu sih. Kayaknya udah, tadinya mah hari ini teh mau kerkom, tapi ada temen aku yang masih di Pangandaran, jadi gak bisa hari-hari biasa kan ngarajar sampai jam 3. Mungkin Sabtu depan bakal kerkomnya dari pagi sampai sore gitu. Udah gitu, bikin laporan, udahlah kayak gitu. Jangan lupa like kalau suka, komen untuk rekomendasi video selanjutnya, share sebanyak-banyaknya biar teman kalian juga nontonin video aku. Jangan lupa subscribe, nyalain lonceng notifikasi untuk semuanya, biar kalau aku upload video baru kalian gak ketinggalan. Maaf ada salah kata. Terima kasih sudah nonton sampai habis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.